Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi yang lalu kan kita sudah merangkai kabel, ya, kabel untuk menghidupkan dinamo starter. Nah, sekarang adalah proses pemeriksaannya. Jadi idealnya adalah kita periksa putaran dinamo starter, lalu kita bongkar dinamo starternya, kita periksa, kita ambil kesimpulan, baru kita rakit kembali dengan putaran mesin tanpa beban atau running test yang seperti tadi, gitu ya. Nah, yang kita periksa ya di sini kita kondisikan dengan keadaan yang ada. Maka yang kita adalah dalam segmen ya komutator kedalamannya, ya. Terus juga round out komutator, diameter komutator, ground test armatur, ya, sirkuit komutator, lalu juga pengetesan kuil medan, panjang sikat, keadaan pinion gear, lalu setelah itu adalah perakitan. Nah, setelah ini jadi perakitan. Nah, ini kalau nanti uji kom itu kemungkinan ada waktunya 30 menit. Jadi 50 menit running test, nah 25 menit itu melakukan proses pembongkaran dan pengukuran. Itu seperti itu. Ya. Oh ya, maaf tambahan untuk kedalaman segmen ini 0,2 mm. Ya. Nah, ini semuanya adalah limit ya, angka-angka limit. Jadi kalau ada yang lebih atau yang kurang daripada standar, maka dianggapnya adalah tidak layak. Itu seperti itu. Ya. Nah, pertama-tama ya, ini yang kita butuhkan itu biasa ya. Ini alat ukur kita yang paling utama ya. Ini adalah sigmat ya, jangka sorong ya, dengan ketelitian 0,05 mm. Lalu juga di sini ada dial indikator ya. Lalu di sini ada multitester, lalu di sini ada pip block, lalu di sini ada kunci T8, 10 dan juga kunci 12. Nah, ini kita siapkan satu set aja biar lebih mudah gitu ya. Dan ini nampan. Nah, pertama-tama ini kita buka dulu bodi bagian atasnya ya dengan kunci T8 ya. Kita kunci T8 gitu ya. Nah, ini kita harus buka hati-hati karena di dalamnya ini ada pegas brus. Ya, kita simpan. Nah, ini kita buka hati-hati. Nah, usahakan disimpannya di ragum biar mudah pemasangan dan pembongkarannya. Ini kita semua kita simpan di nampan. Lalu juga ini ada pernya ya. Nah, ini ada brusnya. Ya, ini kita copotin dulu ya pernya. Kita copotin dulu. Nah, ini kita copot semuanya. Kita copot ya. Ini untuk menjamin keamanan daripada dinamo starter sendiri. Nah, setelah itu kita buka ya, kita cabut. Nah, ini yang ini kita sebut dengan kuil medan. Nah, ini ada brusnya. Nah, itu brus ada 4 ya. Nah, kita buka di sini. Nah, ini kita ini ya, ternyata ada yang belum kebuka. Ada yang belum kebuka. Ini ternyata nih belum kebuka. Kita dulu nih dengan mencetak 10. Kita akan dapat yang ini yang disebut dengan bendik atau magnetic switch. Nah, ini kita sebut dengan ini komutator, ini armatur, ini gear pinion. Nah, ini kira-kira seperti ini. Oke, ya. Nah, sekarang yang pertama kita periksa itu adalah kedalaman segmen komutator, segmen mika. Nah, ini yang disebut dengan komutator. Ini bergesekan dengan brus. Otomatis brus juga tipis, ini juga bisa jadi tipis. Nah, ini kita gunakan ya sigmat, kita ukur. Nah, ini seperti ini kita ukur. Ya, kita ukur. Ada 4 bagian yang kita ukur. Kedalamannya aja. Ya, kedalamannya. Nah, kita ukur. Ya, kita ukur 4 sisi lah minimal ya. Nah, ini bila ya kurang daripada 0,20 maka tidak layak ya. 0,2 atau yang disebut dengan 0,20 ya, kurang daripada 0,20 mm maka tidak layak. Jadi diukur seperti ini ya, untuk seperti ini. Nah, 1 ya, 2 ya, ini 3, ini udah 4. Lalu kita baca di sini
Kalau lebih daripada 0,20 mm, maka layak. Kurang daripada 0,20 tidak layak. Nah, setelah itu kita periksa run out. Nah, run out itu adalah komutatornya. Nah, ini kita geser dulu ya. Nah, ini run out. Kita bisa pakai dial indikator ya. Saya yakin kalau yang udah lancar mah ya ini nggak jadi masalah ya. Nah, ini aja ya biar kelihatan ya. Nah, ini kita geser ya. Nah, ini kita geser ya biar nempel ke komutator. Nah, setelah itu kita tandain pakai spidol. Nanti pas uji kom kita akan siapkan ya kapur atau spidol ya. Tempel di sini, tandain ya. Kalau gini kita nolkan, mana nolnya nih ya. Kita nolkan ya. Lalu kita putar. Nah, kalau pada saat dia masuk ke dalam paritnya di sini ya, itu nggak usah dihitung. Tapi kalau udah naik lagi ke apa namanya, ke komutatornya lagi, ke mikanya lagi, baru dihitung. Terus diputar terus sampai kembali ke tanda berikutnya. Nah, ini adalah 0,05 maksimal. Kalau misalkan ke run out nih kelonjongannya lebih daripada 0,05, maka dianggapnya tidak layak. Berarti komutator harus diganti. Seperti itu. Jadi kita putar terus ya pakai dial indikator. Terus selanjutnya diameter komutator. Nah, yang ini adalah komutator nih. Tetap ya, ini komutator, armatur, gear, pinion. Ini kita tarik, kita ukur diameter komutator. Nah, ini seperti ini. Kita ukur 29 mm. Kalau kurang daripada 29 mm harus diganti. Kalau lebih daripada 29 mm, maka kita anggapnya adalah layak. Karena ini kan bergesekan terus dengan brus, otomatis ini akan mengalami penipisan. Nah, kalau mengalami penipisan, maka pengiriman listrik dari komutator ke armatur itu akan terhambat karena di sini listrik sampai sini jadi magnet. Nah, ini akan terhambat seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah ground test armatur. Nah, ground test armatur itu kita menggunakan multitester. Nah, ini ya ground test. Nah, ini kita hanya ya menggunakan ini ya. Yang penting mah kita di sini garnya bergerak nggak. Kita pakai di angka di lambang ohm ya. Lambang ohm terus di angka seperti ini. Kita tes ini jarumnya bergerak, oke, berarti sudah terhubung. Lalu kita pasang di sini. Nah, ada hubungan apa enggak? Enggak ada kan? Nah, ini kalau ini ada ya, kalau ini enggak ada hubungan. Nah, kenapa enggak ada hubungan? Karena dari sini listrik sampai sini magnet. Nah, kalau di sini listrik, enggak ada putaran magnet. Makanya di sini harus listrik, maka di sini magnet. Maka pas ini kita tes tidak ada hubungan, itu berarti bagus. Tapi kalau misalkan di sini kita pasang, di sini kita pasang jarumnya bergerak, itu berarti ada hubungan, maka tidak ada magnet, sehingga apa? Tidak jadi perputaran. Karena kita menggunakan sistem magnet seperti itu. Kita tes, ada hubungan? Oh, tidak ada, ya berarti layak. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah sirkuit komutator. Nah, ini komutator. Ini komutator ya. Ini setiap komutator ini ada temennya, yang ini kemari, ini kemari, ini kemari. Nah, otomatis ini harus berhubungan. Kalau salah satu aja tidak berhubungan, maka di sini magnet pun akan berkurang. Karena prinsip magnet di dinamo starter adalah listrik masuk kumparan, maka nanti dia akan jadi magnet di sini. Nah, ini kita tes. Tandain dulu pakai kapur atau tandain juga pakai spidol, lalu kita tes. Ya, gerak nggak? Gerak. Putar lagi sedikit. Gerak. Putar lagi sedikit. Gerak terus semuanya sampai ke tanda yang tadi. Kalau semuanya terhubung, maka komutator ini dalam keadaan yang layak tuh seperti itu. Ya. Terus selanjutnya apa? Pengetesan kuil medan. Nah, mana kuil medan? Nah, ini kuil medan nih. Nah ini ya kuil medan tuh. Kabelnya ya. Jadi ada brusnya nih. Jadi nanti listrik akan dikirim masuk ke sini, nah dalamnya nanti ada kuil medan kumparan tuh. Nah, ini adalah kutub-kutub magnet. Nah, ini akhirnya jadi magnet di sini. Nah, ini kita harus lihat terhubung apa enggak. Nah, ini set. Nah, terhubung. Nah, kita lihat di sini apa itu?
ada hubungan. Nah, ini kita tes di sini. Ini dia harus berpasangan. Yang ini dengan yang ini terhubung. Ini dengan ini terhubung. Nah, berarti bagus tuh. Jadi brus yang di sini terhubung ke sebelah sini, yang sebelah sini, yang sebelah sini. Nah, kalau misalkan ada yang tidak terhubung, maka berarti terjadi putusnya kumparan atau putusnya kabel atau lilitan kawat yang ada di kuil medan. Nah, ini putarnya. Nah, ini gini seperti ini. Nah, berarti masih bagus, masih ada hubungan seperti ini. Terus selanjutnya adalah panjang sikat. Nah, ini sikat ya, sikatnya bukan sikat cuci ya, tapi sikatnya adalah sikat untuk dinamo starter. Mana sikat ini? Disebut dengan brus. Kenapa disebut dengan sikat? Karena dia bergesekan dengan komutator. Nah, ini kita ukur. Nah, ini kan ada 4 nih. 1 ya, 2 3, nah 4 kita ukur. Nah, ini panjang sikat minimalnya adalah 10 mm. Kalau kurang daripada 10 mm maka tidak layak. Ya, bagaimana Pak kalau cuma 1 yang nggak layak? Ganti. Misalkan ini ada 4 ya, 1 2 3 4. Ternyata satunya bermasalah, ganti. Karena kalau satu ini bermasalah, maka akan mengganggu atau mengurangi putaran di sini, sehingga putaran dinamo starter tidak akan kuat untuk menghidupkan mesin. Nah, itu ya. Lalu keadaan pinion gear. Nah, ini pinion gear mana? Nah, ini komutator, armatur, kopling, lalu ini adalah pinion gear. Nah, ini biasanya ada kartunya seperti itu. Nah, kita di sini. Ini kan bergesekan dengan roda gaya. Otomatis dia gompal. Tapi kalau misalnya gompalnya masih layak ya nggak apa-apa. Tapi kalau gompalnya udah terlalu parah, maka dia nggak gampang berkaitan dengan roda gaya. Cuma timbul suara kroek. Nah, ini karena ininya udah rontok. Maka kita lihat, oh ya, kalau ini gear masih bagus ya kita bilang bagus. Kalau misalkan udah makin banyak yang yang rontok sampai ke sini, berarti ya tidak layak. Nah, ini geser. Nah, ini masih bagus ini baik. Nah, setelah udah dipilih semua, ini semua jawaban yang ada di sini ini harus dituliskan di job sheet. Nah, pada saat tulisan di job sheet ya, sama juga kita menuliskan di sampingnya layak apa tidak layak. Jadi hasil pengukuran kita harus diberikan keterangan layak atau tidak layak seperti itu. Ya, oke, ya seperti itu. Nah, kalau udah selesai semua, maka kita rakit kembali. Nah, ini kita pasang di sini, kita tempel lagi di sini. Nah, ini ada kita masuk ke sini, ya. Nah, ini kurang kencang. Nah, ini ya, magnetic switch-nya kita masukin lagi. Nah, ini lalu ini kita masukin juga ininya ya, elemennya. Nah, ini ya. Oh, ini tangan lagi. Nah, setelah itu ini pernya kita pasang kembali. Pasang. Kita pasang kembali. Pasang lagi semuanya ya. Pasang lagi semuanya. Ya, lalu kita tutup lagi. Nah, ini kita pasang lagi di sini, ya. Ini kita 8 ya.
seperti ini aja dulu ya. Oke ya. Nah, itu udah selesai, berarti kita udah melaksanakan proses pembongkaran, lalu setelah selesai running test. Nah, tugasnya para siswa adalah tolong dituliskan kembali proses pemeriksaan ini ya, dan beserta keterangannya ya. Contohnya fungsi pemeriksaan kedalaman segmen mika fungsinya apa, pemeriksaan runout komutator fungsinya apa, terus juga pemeriksaan diameter komutator fungsinya apa. Itu semua seperti itu sampai 8 soal ya. Nanti kirimkan ke saya, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan langsung ke saya. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.